Ya, satu bagian firman Tuhan yang saya renungkan hari ini ada di 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 ya. Saya akan bacakan buat rekan-rekan semua. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan eh, berkata, "Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, eh, ada banyak ilustrasi yang disampaikan oleh Paulus yang boleh menggambarkan perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya ataupun untuk menggambarkan pelayan yang ada di gereja ya. Kalau kita baca di pasal sebelumnya yaitu di pasal 2 Timotius pasal 2, Paulus melukiskan bahwa perjuangan iman orang-orang percaya itu diibaratkan seperti prajurit ya. Artinya bahwa ini sebuah perjuangan yang sangat menentukan hidup matinya seseorang. Dikarenakan ini sebuah konsekuensi yang begitu berat sehingga eh, perjuangan ini harus sungguh-sungguh difokuskan. Maksudnya jangan ada hal-hal yang mungkin yang tidak perlu yang menjadi beban memusingkan bagi seorang prajurit sehingga dia harus mempersiapkan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang prajurit ya. Eh, di bagian yang lain juga Paulus mengilustrasikan bahwa kehidupan orang percaya itu juga diibaratkan seperti seorang petani ya. Karena kita tahu bahwa sebagai seorang petani, ketika dia ingin menikmati hasil dari apa yang dia kerjakan, tentu ada banyak waktu, tenaga, pikiran, dan ketekunan yang harus dia lakukan untuk mengelola ladangnya. Dia harus sabar menantikan bagaimana dari bibit itu ditanam sampai akhirnya menjadi pohon dan akhirnya pohon itu baru menghasilkan buah. Bahkan seringkali kita juga mendapati bahwa orang-orang yang menanam pohon itu bahkan dia tidak sempat menikmati hasilnya sehingga mungkin dia harus meninggalkan warisan itu dan orang lain yaitu angkatan berikutnya yang boleh menikmati hasil apa yang dia dikerjakan. Ya, jadi tidak heran kalau kita uh, apa namanya uh, lihat dari kata sejarah. Sejarah itu di dalam bahasa Sanskerta itu sojaro diartikan sebagai pohon. Ini punya maksud bahwa sesuatu yang dikerjakan itu seseorang mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bahkan dia sendiri mungkin tidak menikmati hasil itu dan hasil itu mungkin dinikmati oleh orang-orang yang terkemudian. Ya, jadi begitu panjang perjalanan yang harus dikerjakan dari seorang petani seperti pohon yang harus dia tanam. Ya, ada gambaran yang ketiga juga yang disampaikan oleh Paulus untuk menggambarkan perjalanan orang-orang yang percaya ya. Yang ketiga itu dikatakan bahwa orang-orang percaya itu seperti seorang atlet
Karena kalau kita tahu seorang atlet yang berhasil sebagai atlet yang bertanggung jawab, pasti bahwa dia harus mempersiapkan diri menjadi seorang atlet. Dia harus berlatih dengan waktu yang panjang, menghabiskan banyak waktu dan tenaga, bahkan dia harus banyak mengorbankan kesenangan-kesenangan yang dia dapatkan supaya dia dapat mempersiapkan diri menjadi seorang atlet yang baik dan yang berhasil ya. Ya, kalau di pelayanan gereja mungkin saya sangat setuju bahwa gambaran perjalanan pelayanan di gereja itu seperti olahraga seorang atlet lari estafet ya, karena kita tahu bahwa dalam lari estafet itu pelari bukan berjalan sendiri, tetapi ada banyak peserta lain yang turut berlari di dalam arena pertandingan. Di dalam satu tim itu ada peserta lain yang akan berlari sekuat tenaga, yang akan menyerahkan tongkat estafet yang akan dilanjutkan oleh penerima dari pelari yang lain ya. Demikian itu terus berlanjut sampai mencapai finish. Demikian juga ketika kita menerima tongkat estafet itu, makanya bagian kita juga kita harus berlari dengan sekuat tenaga, dengan secepat mungkin sebelum kita menyerahkan tongkat estafet itu kepada orang lain. Jadi bisa kita bayangkan seandainya apa namanya di dalam perlombaan estafet itu, ketika tongkat itu diberikan kepada kita, lalu kita menjalankan perlombaan itu dengan santai atau dengan acuh tak acuh, saya percaya bahwa perlombaan ini akan menjadi sesuatu perlombaan yang sangat menyedihkan ya bagi sebuah tim, karena usaha yang mereka yang begitu berat tetapi tidak diapresiasi dengan baik oleh orang-orang yang menerima tongkat estafet selanjutnya ya. Jadi keberhasilan suatu pelayanan juga sama seperti keberhasilan dalam olahraga lari estafet ini ya, bahwa keberhasilan sangat juga bergantung kepada kesiapan dari setiap pribadi yang menerima tongkat estafet itu ya. Dari ketiga perumpamaan ini, tiga ilustrasi ini, saya melihat ada kesamaan bahwa komitmen yang diberikan harus jauh lebih besar daripada kesenangan pribadi. Jadi baik seorang prajurit, baik sebagai seorang petani ataupun seorang atlet, bahwa komitmen mereka untuk memberi yang terbaik itu jauh lebih besar daripada kesenangan yang harus mereka terima, yaitu menjadi sebuah komitmen dasar pelayan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga pagi ini saya akan membawakan satu tema ya dengan yang ada berhubungan dengan olahraga, yaitu rest in price, rest in peace ya. Kedengarannya kalimatnya hampir sama, tetapi kalau diartikan diterjemahkan, rest in price ini ada perlombaan dalam memperoleh hadiah, dan rest in peace itu beristirahat di dalam damai sejahtera dari Tuhan ya. Kalau kita ilustrasikan dengan beberapa momen pelayanan yang ada di gereja kita ya, kalau kita lihat di dalam bulan Maret ini, kita lihat ada pemilihan calon majelis yang sedang kita lakukan. Nanti berharap bahwa dengan pencalonan calon-calon majelis ini, mereka akan dipersiapkan menjadi majelis untuk periode pelayanan 3 tahun yang akan datang. Juga ada momen Jumat Agung dan Paskah. Dan yang terakhir ada satu event khusus yang akan dilakukan, yaitu di mana GKK boleh melaksanakan HUT GKK yang ke-49 tahun. Ini juga hampir sama kalau kita lihat diilustrasikan sebagai pertandingan olahraga ya, bahwa kita masuk di dalam arena pertandingan ya, pemilihan majelis dibentuk supaya membantu pelayan pastoral supaya terus boleh berlanjut, di mana lewat pemilihan majelis ini kita membentuk tim pelayanan ya. Ada para senior, ada para junior yang terlibat, sehingga di dalam
kesinambungan pelayanan itu dapat berlanjut ya. Tongkat estafet dari senior boleh diwariskan kepada junior ya. Demikian juga di dalam perayaan HUT GKK ke-49 tahun ya. Satu perjalanan gereja yang tidak pendek tetapi juga bukan teramat panjang ya. Karena kita tahu ada banyak gereja-gereja yang memiliki usia perjalanan yang jauh lebih panjang dari kita. Tapi kita boleh bersyukur ya, dalam usia 49 tahun, jika diilustrasikan bahwa jangan-jangan kita eh, mungkin berada di ujung pertandingan final ataupun mungkin juga kita berada di tengah-tengah pertandingan, arena pertandingan ya, karena kita tidak tahu sampai batas di mana finish kita. Yang pasti kita ada di dalam arena perlombaan ya. Setiap dari kita dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ada para senior yang mungkin mereka sudah menunaikan tugas pelayanan yang cukup lama. Mereka juga boleh merasa bersyukur bahwa kesempatan panjang yang sudah Tuhan berikan buat mereka untuk melayani, sampai hari ini mereka boleh melayani, dan ada kesempatan mereka juga akhirnya boleh menyelesaikan, mengakhiri pertandingan dengan baik, dan mereka boleh berbangga untuk semua itu. Bahkan dengan sukacita mereka bahkan boleh mempersiapkan angkatan berikutnya untuk menerima tongkat estafet pelayanan. Itu yang diharapkan di dalam pelayanan gereja kita nanti ke depan, sehingga tidak terjadi setiap tahun bahwa kita mengalami kesulitan orang-orang yang mau terlibat di dalam pertandingan di dalam pemilihan majelis ini ya. Pertandingan belum selesai jika kita belum sampai finish. Mari kita gunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan dengan maksimal ya. Setelah GKK merayakan ulang tahun ke-49 tahun, setelah bulan Maret, yaitu bulan April, berarti GKK itu berjalan menuju usia 50 tahun. Dan kita tahu usia 50 tahun itu sering diilustrasikan atau disimbolikkan sebagai ulang tahun emas ya. Baik itu kalau pokoknya pernikahan ulang tahun emas. Demikian juga ulang tahun pribadi itu ulang tahun emas ya. Jadi emas itu adalah lambang supremasi tertinggi di dalam pencapaian dalam suatu perlombaan ya. Kita tahu bahwa orang yang mendapatkan juara satu itu pasti akan mendapat medali emas. Mengapa emas disimbolkan sebagai supremasi tertinggi ya? Karena kita tahu bahwa emas itu karena kemurnian. Kalau kita lihat emas itu berbeda dengan logam yang lain, dia itu disebut logam mulia karena dia tidak mudah teroksidasi dengan cuaca ataupun dengan asam yang lain, sehingga dalam situasi seperti di laut atau di air garam atau di tempat lain dia masih bisa tetap tidak berkarat, dia tetap menunjukkan kualitasnya sebagai emas yang dapat bertahan ya. Emas juga menjadi simbol keteguhan karena kita tahu emas itu kalau semakin dibakar, dia justru bukan menjadi rusak, tetapi emas yang dibakar itu pasti dia akan menjadi semakin berkualitas dan semakin murni. Dan juga emas itu disimbolkan sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai. Karena kita tahu emas dipakai sebagai perhiasan ya, sesuatu yang tidak pudar nilainya, dia akan terus berkembang. Dan kalau mata uang atau benda-benda lain mungkin akan mengalami depresi, tetapi emas kita melihat bahwa hampir tidak pernah mengalami depresi. Harga emas akan terus bertahan ya. Yaitu ulang tahun 50 tahun itu makanya disebut ulang tahun emas. Tapi ada penyebutan lain juga selain 50 tahun itu sebagai ulang tahun emas. Itu kita juga diingatkan bahwa 50 tahun itu adalah penyebutan satu generasi atau satu keturunan yang disebut di dalam Alkitab. Jadi usia 50 tahun itu di dalam Alkitab itu disebut dengan ukuran satu generasi.
Misalnya ketika kita membaca kitab Injil Matius pasal 1 ayat 17, di sana bercerita tentang silsilah Yesus Kristus. Di sana kita menemukan beberapa pengulangan kata, misalnya dari Abraham sampai ke zaman Daud itu disebut 14 keturunan. Dari zaman Daud sampai ke pembuangan itu 14 keturunan. Dan dari zaman pembuangan sampai ke zaman Yesus itu 14 keturunan. Sehingga dari Abraham sampai ke Yesus itu ada 42 generasi atau 42 keturunan. Itu kalau dikali dengan 50 tahun, maka jarak 42 generasi itu adalah sekitar 2100 tahun ya. Jadi perjalanan yang cukup panjang, dan saya percaya bahwa Tuhan terus bekerja di dalam sejarah dunia, di dalam setiap generasi yang terjadi di tengah-tengah zaman ini ya. Ada generasi yang dipakai, generasi yang mendapat hukuman dari Tuhan. Kita lihat seperti yang terjadi ketika dari zaman Daud sampai ke zaman pembuangan itu adalah banyak kita menemukan bahwa zaman penghukuman generasi yang dihukum oleh Tuhan. Tapi sebaliknya juga ada generasi di mana Tuhan berkati sehingga pelayanan sangat berhasil dari orang-orang Israel. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya percaya bahwa sejarah pengulangan 14 keturunan itu tidak berhenti sampai di zaman Yesus ya. Seperti juga kita membaca kitab para rasul, seharusnya kan kita membaca kisah para rasul bukan hanya bercerita tentang bahwa gereja mula-mula, tetapi Tuhan juga bekerja sampai gereja sekarang ini. Walaupun firman Tuhan itu tidak dalam bentuk tertulis seperti dalam kitab kisah para rasul. Demikian juga ketika saya membaca tentang generasi-generasi seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 1 ayat 17 tadi yang berkata tentang 14 generasi pengulangan yang terus terjadi. Saya percaya setelah zaman Yesus bahwa pengulangan itu pun masih spesial, sesuatu yang unik di mata Tuhan, dan itu terus berlanjut. Karena kita tahu, misalnya kita contohkan sejarah setelah 14 generasi setelah zaman Yesus, itu kalau kita kalikan dengan 50 tahun, itu adalah abad yang ke-7, abad atau tahun ke-700. Kejadian apakah yang terjadi di abad ke-7? Saya di dalam pengetahuan iman saya secara pribadi, saya meyakini bahwa abad ke-7 itu di mana sejarah telah mencatat ada satu keyakinan atau kepercayaan yang memutarbalikkan semua pengajaran Taurat dan karya Yesus Kristus. Bahkan ada satu keyakinan ini mengajarkan kebencian bahkan terhadap Yahudi dan Kristen. Dan kita tahu kepercayaan agama apa itu di abad ke-7 ya. Lalu setelah 14 generasi berikutnya atau 28 generasi setelah zaman Yesus, itu kita tahu bahwa abad ke-14, kejadian apakah di dalam sejarah abad 14? Kalau kita melihat ke sejarah lagi, bahwa abad ke-14, saya menemukan satu sejarah bahwa mengatakan Yerusalem yang ada di bawah kekuasaan Romawi Timur atau yang kita kenal dengan kerajaan Bizantium itu dihancurkan oleh kerajaan Turki Utsmania, sehingga penyebaran agama ini sampai ke Eropa. Dan sebelumnya pun ada satu peperangan yang sangat panjang yang sebelum terjadi kejadian abad 14 ini, yaitu perang salib yang sangat terkenal ya sepanjang sejarah. Itu terjadi di abad ke-13 ya. Dan abad 14 Yerusalem ditaklukkan oleh Turki Utsmania. Lalu generasi berikutnya yaitu generasi ke-42 setelah zaman Yesus. Itu kalau kita hitung dengan kalkulasi 50 tahun, maka itu akan jatuh di tahun abad 21 atau abad 2100. Saya percaya abad 21 juga ada sesuatu yang unik, yang spesifik, yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami zaman supaya kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Mungkinkah
abad 21 itu adalah menjadi abad gereja terakhir di dunia. Karena kita tahu dari zaman Adam sampai ke Abraham itu 2100 tahun, di mana janji itu diucapkan. Dari zaman Abraham sampai ke zaman Yesus, nubuat itu digenapkan. Dan mungkin setelah dari zaman Yesus ke sampai 2100, bahwa janji itu akan menjadi final ketika Kristus datang kembali kedua kali. Pertanyaannya mungkin bukan soal apakah itu kejadian itu akan terjadi di tahun 2100. Tapi yang jauh lebih penting adalah respon kita. Apakah respon kita, generasi kita di dalam mempersiapkan diri di dalam menggenapi kehendak Tuhan ya. Saya pikir surat 2 Timotius yang baru kita baca menjadi respon kita bagaimana kita menyikapi zaman sekarang ini ya. Karena kita tahu apa yang ditunjukkan oleh teladan Paulus di dalam menuliskan 2 surat Timotius ini. Karena surat 2 Timotius itu adalah surat pastoral yang dikirim oleh Paulus kepada Timotius sewaktu dia di Efesus. Di mana surat ini ditulis oleh Paulus di dalam penderitaannya di dalam penjara. Ada banyak kesulitan yang dia hadapi, ada banyak tekanan yang dia hadapi. Sehingga kalau kita baca di pasal-pasal akhir, di mana Paulus mengharapkan bahwa Timotius mengirimkan dia jubahnya ketika mungkin itu di dalam penjara dia mungkin merasa tidak sehat atau merasa dingin, sehingga dia memerlukan semua itu untuk keperluan pribadi dia ya. Jadi di dalam penderitaan seharusnya Paulus harusnya dihibur oleh Timotius, tetapi justru sebaliknya kita melihat bahwa justru Paulus di dalam penderitaannya dia justru menghibur Timotius. Bahkan pesan di dalam 2 Timotius itu boleh menjadi pesan bagi kita semua sampai sekarang ini, di mana Paulus ingin menjadikan Timotius sebagai pemimpin gereja di masa yang akan datang. Dan firman Tuhan di 2 Timotius ini juga boleh mempersiapkan kita sebagai pemimpin-pemimpin masa yang akan datang ya. Surat 2 Timotius itu dimulai dengan kata yang pertama ya. Kalau kita baca di 2 Timotius pasal 1 tadi dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati ya. Ini ada satu pernyataan yang begitu tegas yang disampaikan oleh Paulus di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Paulus ingin menyatakan bahwa setiap orang yang percaya, bahkan kepada semua orang, kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Ya, bahwa setiap orang dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang harus dia lakukan selama ini di dunia ya. Mengapa Yesus berhak menjadi hakim? Dikatakan di sini tidak Allah, tetapi di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Karena kita tahu apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Karena dia sudah membayar lunas kita, membayar kita dari hutang dosa dan maut dengan darahnya. Maka ketika kita memperingati hari Jumat Agung, kita diingatkan kembali sekali lagi bahwa kita telah lunas dibayar. Dia membayar kita, menebus kita. Sekarang kita menjadi miliknya dan kita sekarang menjadi hambanya. Sehingga dia patut layak menjadi seorang hakim yang mengadili kita. Dia berhak mengadili baik yang hidup dan bagi yang mati ya. Selanjutnya tidak sampai di sini saja, di ayat 1b lagi Paulus menegaskan sekali lagi kata aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu ya. Ada kata pernyataan dengan sungguh-sungguh ya. Ini Paulus ingin menyatakan bahwa ini sesuatu yang pasti. Ini sesuatu yang sangat penting. Sehingga ini harus kalian dengar. Ini harus kalian taati. Karena kenapa Paulus menulis dengan kata bersungguh-sungguh? Karena ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa surat 2 Timotius itu adalah surat yang terakhir ditulis oleh Paulus sebelum dia mati. Dia mati martir, kepalanya dipenggal. Karena ketika dia menulis surat ini, dia sudah menubuatkan kematiannya. Kalau kita baca di ayat ke-6, kalau tidak salah, ya dikatakan di sana, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan, dan
kematianku sudah dekat. Seperti dia mengisyaratkan bahwa dia sebentar lagi dia akan mati, sehingga dia membuat satu pesan ini menjadi sesuatu pesan yang sangat penting. Biasanya kalau sebelum orang meninggal, pasti pesan itu yang dia sampaikan terakhir itu menjadi sesuatu pesan yang sangat penting. Demikian juga pesan yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Timotius ini, bahwa dia ingin Timotius dapat mempersiapkan diri, ya. Demikian juga bukan hanya Timotius, gereja-gereja selanjutnya, ya. Dia ingin akhiri yang baik dari setiap pelayanan yang kita kerjakan. Itu juga yang menjadi teladan Paulus, bagaimana dia sampai akhir hidupnya, bahkan di akhir-akhir kematiannya, dia pun masih memberikan teladan yang baik. Ya, apakah yang dapat kita pelajari dari surat 2 Timotius pasal 4 ini? Ya, saya merangkumkan ada 3W, ya, ada 3W supaya mempermudah kita mengingatnya untuk bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah working, ya. Kalau di ayat kedua dikatakanlah, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajarannya. Waktu kita bukanlah waktu untuk menikmati kesenangan diri. Waktu kita adalah waktu yang harus bekerja. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Seperti seorang prajurit, seperti seorang petani, seperti seorang atlet, bahwa kita harus siap sedia kapan waktunya untuk bekerja. Itu juga ditunjukkan oleh Paulus, ya. Dia bekerja tanpa lelah, ya. Bahkan di Yohanes pasal 5 ayat 17 pun Yesus mengajarkan satu teladan. Dia katakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Yesus ingin menegaskan bahwa kehadiran dia di dunia bukan menjadi ingin dilayani, tapi ketika dia berada di tengah-tengah dunia, bahwa dia melayani. Ya, ini juga panggilan kita sebagai orang-orang percaya yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita bekerja untuk Tuhan sampai batas akhir. Itu working, ya. Dan tentu ini juga bukan bekerja yang sembarangan, ya. Karena kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang lain di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24, dikatakan kalau sebagai seorang atlet itu bukan berlari asal-asal, tetapi berlari begitu rupa, tidak sembarang bertinju, tidak sembarang berlari, tetapi dia mempunyai tujuan. Nah, itu juga yang seharusnya yang menjadi landasan kita bekerja bagi Tuhan, ya. Bekerja menuntut hasil yang terbaik, hasil yang maksimal yang bisa kita berikan untuk Tuhan, ya. Itu yang sudah dilakukan oleh Paulus, demikian juga apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah dunia. Lalu bagian kedua, W apa? Yaitu warning, ya. Selain kita bekerja, kita juga diharapkan untuk mawas diri atau sadar diri. Itu ada di ayat ketiga sampai ayat kelima. Di sana sebenarnya ada dua warning, ya, ada dua peringatan yang diberikan Paulus kepada Timotius dan bagi gereja selanjutnya. Dikatakan ada yang warning yang berhubungan dengan perilaku zaman. Kalau kita baca di ayat 3 sampai 4 dikatakan karena ada waktunya bahwa orang-orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru untuk menceritakan dongeng bagi mereka, ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Itu ayat 3 dan 4, ya. Bahwa di zaman-zaman sekarang orang tidak suka dengan pengajaran, orang tidak suka dengan kebenaran. Zaman yang kita hadapi sekarang adalah zaman yang begitu berat. Itu adalah peringatan pertama. Peringatan kedua itu berhubungan dengan warning diri sendiri, mawas diri ke dalam. Yaitu dikatakan ayat yang kelima itu apa? Selain engkau mawas terhadap zaman, engkau harus mawas diri terhadap dirimu sendiri, yaitu kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Dan sekali lagi Paulus mengulang, lakukan pemberitaan Injil. Ya, jadi selain warning ini penting buat kita untuk selalu kita mawas diri, selalu berjaga-jaga sehingga kita fokus dengan apa yang harus kita capai, ya. Demikian juga di dalam
kita memperingati perayaan Jumat Agung. Ya, kita tahu bahwa sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, bukankah Petrus juga menasihati murid-muridnya? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga walaupun hanya 1 jam saja, ya? Ketika di Matius pasal 26 ayat 40, ketika murid-muridnya tertidur, Yesus harus menghadapi pergumulan yang begitu berat untuk naik ke kayu salib. Dia sendiri berdoa di Taman Getsemani, sedangkan 3 murid lainnya itu tertidur. Dan Yesus pun memberi warning kepada mereka, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Ini juga mungkin jadi peringatan buat kita. Tidak sanggupkah kita berjaga-jaga walaupun 1 jam saja? 1 jam saja ini bukan berarti waktu memang interval 1 jam, tetapi waktu yang sangat pendek, waktu yang sangat singkat, yang mungkin sewaktu-waktu kita bisa jatuh di dalam pencobaan. Ya. Dan bahkan di atas salib Yesus berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena banyak hal sebenarnya yang mungkin kita tidak perbuat, sehingga kita mendukakan hati Tuhan. Sehingga mungkin Tuhan juga berkata kepada kita, Tuhan mengampuni kita untuk kesalahan kita karena apa yang tidak kita lakukan untuk Tuhan. Ya, kiranya Tuhan boleh menolong kita. Lalu bagian yang ketiga, setelah kita bekerja, setelah kita warning, tidak sampai di sana, kita masuk lagi di dalam winning, ya. W yang ketiga itu winning, ya, yaitu sebagai seorang pelari, sebagai seorang prajurit ataupun petani, kita harus berakhir di dalam kemenangan iman, menghadapi pertempuran, pergumulan yang berat, latihan yang berat. Kita harus akhirnya tampil sebagai seorang pemenang. Ayat 6 dan 8 Paulus menegaskan kembali bahwa di dalam kesempatan dia yang begitu singkat, dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada tiga kata, ya. Mengakhiri pertandingan. Kata pertandingan itu juga diterjemahkan di dalam terjemahan aslinya yaitu kepercayaan. Aku telah mengakhiri semua kepercayaan dan aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman, ya. Dan bagi pemenang telah disediakan mahkota abadi bagi orang-orang yang mencapai kemenangan. Dan herannya kata mahkota di dalam bagian ini dikatakan sebenarnya bukan mahkota emas sebenarnya. Mahkota ini sebenarnya adalah kata dari Stefanos yang berarti mahkota di atas kepala tetapi yang terbuat dari bunga. Karena ini adalah sebenarnya simbol dari pencapaian tertinggi ketika di dalam budaya dahulu di zaman Paulus itu juga ada satu perlombaan seperti Olimpiade, ya. Mereka akan melakukan perlombaan 3 tahun sekali, ya. Jadi kepada para pemenang diberi penghargaan yang sangat tinggi yaitu sebuah mahkota bunga di atas kepala. Tetapi jika mereka melakukannya untuk mahkota mungkin yang hanya sebentar, tetapi biarlah mata kita tertuju kepada mahkota abadi yang disediakan oleh Tuhan. Paskah adalah puncak dari kemenangan orang-orang percaya, ya, di mana Kristus sudah mempersembahkan kemenangan buat orang-orang percaya, dan kita juga tidak perlu takut karena janji Tuhan bahwa Dia menyertai dengan kuasanya sehingga kita juga boleh berkemenangan di dalam setiap pertandingan iman yang kita hadapi. Pasal yang keempat ditutup dengan ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Sekali lagi Paulus kembali menegaskan bahwa kita berdiri di hadapan Allah, Tuhan Allah yang adil. Adil bahwa Dia akan memberikan mahkota kepada orang yang
menantikan dia. Orang-orang yang taat dan bertekun setia di dalam iman. Orang-orang yang menyelesaikan pertandingan iman dengan yang baik. Tetapi dia juga Allah yang adil. Bahwa dia akan menuntut segala pertanggungjawaban dari kita yang tidak melakukan tanggung jawab kita yang semestinya. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi seorang anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada mahkota tanpa kita masuk di dalam satu pertandingan iman. Kita harus ada di dalam pertandingan itu sampai kita akhirnya boleh mendapat mahkota. Akhirnya kita yang sudah menerima mahkota itu, kita boleh beristirahat di dalam jerih lelah kita sebagai orang-orang beriman. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah di dalam kebahagiaanku. Ini adalah undangan yang terbesar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan, ya. Ya, ini aja renungan yang mungkin saya bisa bagikan. Kiranya menghadapi 4 momen yang akan dilakukan di gereja kita, di dalam pemilihan majelis, baik di dalam merayakan Jumat Agung, Paskah, bahkan HUT gereja kita yang ke-49 yang nanti kita akan masuk ke usia 50 tahun. Kita mempersiapkan diri supaya kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan pemberitaan firman Tuhan. Untuk Sondau Nur boleh pimpin kita dalam doa penutup. Setelah itu